Tapi untuk kasus snow itu relatif lebih sulit. Karena Snow yang saya inkubasi jantan pun kadang jadi betina. oh ya, gimana tuh Om? Kalau misalnya gitu, kita udah inkubasi jantan, jadinya betina. Kita inkubasi betina, jadinya jantan. Dengan catatan kondisi. Snow itu di tempat lainnya saya nggak nemuin. Oh, kalau misalnya kayak SHTCT gitu gimana? Saya nggak pernah nemuin. Mesti jadi sesuai program. Aku ada yuk. Ya berarti termometermu upgrade. Ya, inkubatorku kan Om Arya tahu sendiri. Upgrade. Jadi itu yang ada random incubation itu yang saya alami itu di snow. Kemudian untuk berarti kita masuk super snow, iya, snow, game snow. game snow nggak pernah nyoba aku, tapi itu super max snow biasa yang hypo snow pun saya alami semua seperti itu. Snow enigma juga Om. Yes, pokoknya mengandung snow. Tapi kalau mau bikin betina, jadi rata-rata ya jantan itu 32 hari sampai 37 hari. Ini incubation day-nya ya. Iya, lama inkubasinya. Kalau betina 45 sampai 62 hari. Tapi kalau kepingin cepet, buru-buru kita mau tahu hasilnya. Bukan buru-buru mau uangnya ya, hasil proyeknya. Mau lihat kira-kira keluarnya apa dulu nih. Saya selama 24 sampai 25 hari saya inkubasi dingin. Karena itu saya semua ada datanya. Saya tulis semua di komputerisasi. Jadi ada remindernya. Ini waktunya pindah ini. Sayangnya hadisnya rusak. Oh, sudah baik Om hadisnya. Loh, saya kan bikin yang mulai dari tahun 2017 akhirnya. Oh. Yang tahun-tahun sebelumnya hanya data-data dasar. Iya. Tapi kan hadis Om Arya rusak, udah baik. Loh, iya, tapi kan yang data 2017 kan bikin lagi. Data. Jadi untuk keturunan-keturunan baru, kan beberapa tak simpen di email. Untungnya ya. Oh iya, semua sedih. Ya sedih. Makanya 24-25 hari remending pindah inkub panas, tapi tidak langsung di inkub panas. Jadi tidak langsung 34. Tak taruh di 30 dulu selama sehari. Besoknya 31, besoknya 32 sampai suhu yang ditargetkan. Sudah, itu metodeku. Jadi betina aku pakai itu. Netesnya cuman 40 hari, 38 hari, max 45 hari. Iya, 45 bener. Aku rata-rata 45 ya karena Om Arya bilang coba. Nah, kita kenal sudah berapa tahun? Banyak dibuktikan apa enggak? Apa yang saya sampaikan? Banyak dibuktikan sih. Loh. Ya aku bersyukurnya banyak yang aku buktikan. Akhirnya ya tahu. Bukan hanya kataku. Ya aku coba. Jadi menyampaikan sesuatu berdasarkan pengalamanmu, bukan hanya kata. Kata temanku. Karena pengalaman itu berdasarkan referensi dari orang yang dicoba. Kita coba. Oke, itu tadi telur inkubasi simpelnya gitu ya. Sudah detail itu tadi. Gimana kalau telur lembek? Ya buang aja langsung. Mungkin enggak Om nanti tiba-tiba muncul vein-nya apa sih? Bisa bakalan prematur tapi. Istilahnya kita menselektif dari awal kalau telur sehat, senterin ada vein. Lu enggak usah kayak gitu. Aku enggak pernah pakai senter. Jadi gimana Om? Capek tahu. Oh iya, enggak kan? Ya gimana? Satu. Saya sehari. Ya. Waktu kemarin mass production. Sombong. Belum ya? Belum ya. Saya per 3 hari. Per hari ambil telur. Minimal 70. Wih, lebih banyak Om. Padahal aku mau nyombong. Gak jadi sombong. 70 butir. Ya, jadi kurang lebih 35. 30. Dari berapa betina? Nggak sampai 60. Oke. Ya, dan itu minimal kemarin itu 7 clutch. Max mentoknya kemarin itu ngalami 10 clutch. Itu ada 6 ekor 10 clutch. Oke. Habis itu tak buang-buang telurnya. Sudah, aku ampun. Maksudnya telurnya tak biarin rusak di lay boxnya. Tapi bisa netes juga kan? Nah kalau lay boxnya nggak tak spray, jadi benar-benar kering, akhirnya telurnya kempet. Ya. Nah,
Kalau kering itu bisa balik dong. Relatif kalau keringnya kelamaan. Kalau cuma pesok-pesok doang. Ya. Pesok-pesok doang. Media penetasannya ketika kita inkup itu dihumidkan. Ada yang ngintip. Dihumidkan. Biasanya. Dihumidkan itu bakalan balik. Tapi kalau sudah benar-benar kempet sampai hancur, maksudnya sampai enggak bisa. Tapi gimana kalau gecko yang lahir kok ekornya? Jangan bahas genetik ya, Om. Suhu inkubasi tidak stabil itu mempengaruhi fisik kan, Om? Betul, fluktuasi, makanya saya ngomong fluktuasi. Iya. Fluktuasi itu perubahan secara tidak stabil. Secara drastis, misalkan habis 34 jadi 32. Habis drastis, itu 32 34. Ya drastis toh, selisih 2 derajat. Paling enggak selisih itu 0,5 sampai 1 derajat. 1 maksimal ya. Maksimal 1. Itu maksudnya, kalau lompat 2, lompat 3 ya sudah drastis. Itu untuk meminimalisir itu ya. Prematur akhirnya. Ekor keriting, badan tidak karu-karuan. Ini maksudnya selain human error kan, Om? Ya, human error ya sebenarnya. Human error karena pengondisian inkubator harusnya humannya. Terus jangan lupa faktor utamanya adalah kejenuhan genetik. Ya, itu. Oke, itu ya. Berarti sudah telur, sudah aku ingat lagi. Gimana kalau gimana cara kita menentukan kelembapan si media telur? Media tetas. Ya, media tetas. Yang terbaik apa sih, Om? Saya. Ya. Favorit saya. Ya. Perlit. Bukan. Yang putih itu perlit. Iya, perlit. Karena putih bersih seputih hatiku. Sebersih pikiranku. Ya. Soalnya kamu ngelanjur aja karena kebanyakan pakai Fermi, kamu ngelanjur akhirnya. Enggak, secara visual lebih bersih. Enggak lengket sih. Dan saya pernah beberapa kali mengalami mati menelan Fermi karena Fermi kan relatif lebih lengket. Iya, lebih ini juga. Lengket. Kayak kulit sambal di gigi gitu ya. Iya, lengket banget. Ya. Jadi ada kasus beberapa mati itu yaitu saya begitu mengenal perlit, maniak perlit. Ada banyak sih medianya, pasir malang dan semacamnya. Ada banyak, ya suka-suka sphagnumos juga. Nah, intinya dari semua media tetas yang suka-suka, kelembapannya gimana, Om? Anggapannya ada orang yang nggak lihat Facebooknya Maria. Ya, di Facebook itu sudah tak bikin. Simple jadi paling enggak kotak, media tetas 50%, biasanya aku 25 atau 50% dari media tetasnya itu airnya setinggi itu. Jadi aku tak masukin perlitnya, baru tak siram air. Kalau aku air dulu, perlit sama aja sih. Sama aja kan, air dulu apa perlit? Ya sama aja kan, dari tingginya air kita bisa ngitung tingginya perlitnya. Iya. Ya suka-suka. Pokoknya sama aja kayak bubur diaduk. Apa nggak diaduk? Tapi ini kan isi tim aduk tim enggak. Itu tapi kan maksudnya lebih ke ini ya, Om ya. Terserah orangnya, cuma bukan hukum pasti lah. Atau ini hukum pasti, Om? Loh, enggak lah. Kalau mau hukum pasti ya pakai timbangan 0,8 itu airnya. Lah. Susah, jangan lah. Saring ya, kalau enggak gitu kalau pakai Fermi atau Sphagnum pros. Iya. Loh, Om. Kira-kira kalau aku nimbang terus. Lah aku nimbang produkku sendiri kapan, Pak D? Oke, itu ya. Itu media tetas kurang lebih segitu. Anggaplah tinggi media tinggi wadahnya 10 cm, berarti tinggi media tetasnya 5 cm. Airnya 2,5 cm. 2,5 cm, gitu ya simpelnya. Kalau terlalu basah gimana, Om? Ya telurnya bakal over humidity. Akhirnya yang menyebabkan over humidity apa? Maksudnya kita kan setelah kita pakai metode itu ternyata kita lihat kok wadah toples telurnya ada titik-titik air. No problem aku kalau itu. Kan ada orang yang dilapin. Buat apa? Lah kira-kira ngelapin. Udah, jangan ngomong jumlah, Om. Enggak, maksudnya kalau misalnya, tapi lebih baik dilap atau enggak? Bisa jadi jamur enggak, Om?
Buktinya aku enggak, tapi yang jelas jarak telurnya sama ininya jangan nempel. Minimal berapa sentimeter? Ya pengalaman aja sih. Ya, pokoknya jangan nempel. Walaupun ada jarak 1 cm pun. Nah, ngapain aku nyentin? Ya udah pernah tak lihat sentiannya. Misalnya. Jadi tinggi, pokoknya jaraknya supaya apa sih menetas pun ya kepala moncong duluan nggak ketahan toh. Iya, moncong nggak ketahan keluar. Terus ketika nggak langsung tak angkat pun mereka nggak kehabisan oksigen. Iya, betul. Ada waktu untuk. Iya. Nah, gimana tentang mitos yang orang menaruh posisi telur berdasarkan urat? Ini masuk mitos apa enggak, Om? Misalnya nih disenterin, vein-nya ada di atas, ditaruh di atas. Setelah 3-4 hari, enggak mitos. Tapi kalau lihat baru aja telurnya, baru sehari, mau balik-balik pun enggak ada masalah. Makanya mitos kalau sebelum 3-4 hari. Tapi setelah 3-4 hari bukan mitos. Paham maksudnya? Paham. Maksudnya berarti setelah 3-4 hari posisinya di situ. Vein-nya harus di atas. Oh, berarti vein yang tepat di atas kan, Om? Nah, kalau orang yang nggak nyenterin gimana tahu posisi vein-nya ada di atas atau di bawah? Makanya aku per 3 hari panen telur. Itu alasannya ya. Tips. Banyak ya ilmu di share ini. Loh, buat apa? Sekarang gini. Aku belajar memang untuk diriku sendiri. Aku keluar biaya untuk diriku sendiri. Supaya apa? Saya enggak jadi orang cemen, enggak jadi orang setengah-setengah. Saya benar-benar tahu apa yang saya lakukan. Jangan lupa apa yang kita lakukan di kehidupan semua ditanggungjawabkan nanti di akhirat. Tuh. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ntar aku ingat-ingat dulu ya. Berarti sudah. Yang paling ini kompleks genetic pool.